Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswida Rahayu. Saya CGP Angkatan 2 dari Banjarmasin. Hari ini saya akan mempraktekkan proses coaching bersama dengan teman sejawat saya, Mawadatur Rahman. Kasus yang saya pilih yaitu di sini ada rekan saya yang bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya yang mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana saya menyikapinya? Selamat menyaksikan. Suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja saya yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Bu, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya, boleh. Nanti pas istirahat kita ngobrol di ruangan guru ya, Bu. Waktu istirahat tiba, rekan saya menghampiri saya di ruang guru. Apakah Ibu lagi istirahat? Lagi tidak ada kegiatan? Boleh saya mengobrol? Boleh, Bu. Kebetulan kita lagi istirahat. Kita punya waktu cuma 30 menit. Kita bisa memanfaatkan waktu ini. Apa sebenarnya tujuan Ibu ingin mengobrol dengan saya? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Coba ceritakan apa masalah yang Ibu rasakan. Tadi saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Mengapa Ibu mengambil dari sana? Saya menggunakan sumber lain karena kajian materi yang ada di buku teks tersebut tidak lengkap. Jadi saya mencari langsung dari Google atau internet, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan cepat. Apa yang terjadi setelah itu Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar? Kalau benar, mengapa? Menurut saya benar, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu ingat kembali kejadian tersebut. Kalau menurut saya, Bu, buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan baik pada pembelajaran. Dan juga buku teks itu kan sudah sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini, Bu. Ya, saya paham. Sumber belajar memang banyak, namun buku teks memang yang utama. Saya sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas kurang tepat dan mungkin beliau tersinggung dengan perkataan saya kemarin, Bu. Nah, dari masalah yang Ibu hadapi sekarang, hal apa yang Ibu ingin lakukan? Saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya ibu pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber belajar lain selain buku teks. Benar, Bu. Menurut Ibu, siapa yang bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu kepada Ibu pengawas? Mengapa Ibu memilih bantuannya? Menurut saya, Bapak Kepala Sekolah karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan beliau tahu permasalahannya. Selain itu juga saya meminta bantuan teman guru kelas yang sama seperti Bu Mulia, guru kelas 4, untuk mengkonfirmasi bahwa
masalah kekurangan kajian materi yang ada di buku teks tersebut. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya mohon Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks yang sesuai aturan. Apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu kepada pengawas? Saya akan menunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya akan mengajar menggunakan buku paket dan akan mencari referensi lain lebih baik dari internet maupun sumber lain jika memang kajian materi yang akan saya ajarkan kepada murid untuk menambah kekurangan materi yang saya ajarkan langsung kepada murid, dan saya akan menyempatkan bertemu langsung dengan ibu pengawas untuk mengklarifikasi kenapa saya kemarin tidak menggunakan buku teks saat disupervisi dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks tersebut. Nah, bagus itu Bu. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan Ibu Mulia untuk meminta bantuan mereka? Lebih cepat, lebih baik, agar masalah Ibu cepat selesai. Insya Allah setelah pelajaran selesai hari ini, saya akan menghadap kepala sekolah dan meminta bantuan Ibu Mulia untuk menemani saya menceritakan masalah kajian materi di buku teks yang belum lengkap. Semoga sukses ya Bu. Kabari lagi jika sudah menghadap kepala sekolah dan meminta bantuan Ibu Mulia. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu Rahma. Demikianlah tadi penyelesaian kasus yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Terima kasih.